Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asu. Ini istri aku, Rohana. Dia nggak pernah mau dipanggil Siti. Pakai nice. Nama lengkap kenapa sih? Ya nggak apa-apa, biar orang tahu. Biar keren gitu. Nggak gitu. Biar orang tahu bahwa kita tuh harus memanggil seseorang dengan nama yang disukain gitu. Jangan nama lengkap juga. Kan udah ada nama panggilan. Aku minta maaf, aku salah. Ya. Nggak diulangi. Kembali lagi di channel Suja Asadullah, menuju 1000 subscriber. Hari ini kita bakal lanjut part 2 tentang Inara dan Virgin. Nggak mau bahas itu lagi, bosen. Enggak gila, kita tuh mengumpulkan perspektif supaya kita tuh tengah-tengah. Kan Rasulullah bersabda khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu, perihal-perihal itu adalah tengah-tengah. Enggak terlalu keras condong ke Virgon, juga nggak terlalu keras untuk menghina si Inara. Jadi fokusnya ke enggak, maksudnya dua-duanya pasti perlu belajar dong. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi dengan mereka itu membuat kita semuanya masyarakat Indonesia itu belajar. Tapi si Inara ini nggak konsisten dengan apa yang dia bilang. Makanya kan aku tuh udah janggal sejak awalnya. Aku tuh sejak awal tuh gila. Aku tahu dosanya si Bapak Virgon ini udah begitu. Katakanlah barangkali mungkin amin-amin Bang Bayi lah ya sampai kayak gitu dan ketahuan lagi gitu. Maksud aku bukan berarti nggak ketahuan boleh, tapi yos artinya ya ternyata orang yang sudah belajar pun alias mendekat kepada agama pun juga susah untuk terlepas dari yang namanya dosa. Ya emang itu udah menjadi fitrahnya manusia gitu. Nah, sejak awal kemarin aku udah janggal banget tuh dengan apa yang dilakukan si Inarain tadi. Aku tahu dia punya salah, Virgon punya salah besar dan susah untuk dimaafkan sebagai seorang perempuan yang memiliki rasa emosionalitas yang tinggi. Pastilah ekspresinya itu juga menggebu-gebu. Sekarang gimana coba? Akhirnya netizen pada apa yang speak up coba. Kenapa kamu bilang kamu kesal dengan Inara sekarang? Tunggu. Sebelumnya ini opini kita ya, jadi jangan dihujat kalau misalkan kalau misalkan ini nggak cocok dengan apa yang kalian pikirkan. Ya, soalnya si Mbak Inara ini dia nggak mau kalau si suaminya ini dihujat netizen, padahal nggak ke media kan dia sendiri gitu loh. Ya terus ngapain lo speak up, ngapain lo upload up di sosmed kalau begitu? Tujuanmu tuh apa sebenarnya kayak gitu loh. Itu padahal ya yang terlibat dalam masalah itu nggak cuma suaminya aja sama dia, kan ada pihak ketiga juga sih. Siapa namanya? Tenten. Nah itu lah. Mbak Tenten. Terus si mbaknya pengen cuma Tenten aja yang dihujat gitu maksudnya. Nah suamimu juga salah mbak gitu loh. Kok nggak boleh dihujat? Kenapa? Ya bukan kita mau menghujat itu, bukan. Ya jangan labil dong gitu loh. Kamu sendiri yang up gitu loh. Anyway, kita kan tetap nggak boleh sampai merendahkan orang lain dengan dosa yang mereka perbuat. Kita nggak main-main mereka dong. Maksudnya itu kita tidak kemudian memposisikan bahwa diri kita ini lebih baik, enggak. Cuma kita mencoba untuk membawa cara berpikir rasional kita semuanya tentang permasalahan apapun yang sifatnya itu tuh rumah tangga itu kan privasi banget ya gitu loh. Makanya sejak awal tuh aku belain Mas Virgon, enggak. Aku nyatakan juga dia salah, cuma dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Inara ini tadi kan ya sebenarnya itu keliru juga. Apalagi kan public figure gitu. Iya. Udah ada centang birunya. Kalau aku mah walaupun follower cuma 4.000 sekian kan nggak ada centang birunya, aman. Irfan Gofur juga udah bikin postingan berkali-kali tentang centang biru ya, sampai sekarang juga belum centang biru Instagramnya gitu loh. Iya. Maksud aku yang dengerin kok bentar. Oke Pak. Waktu pertama kali kita dengar kasusnya, waktu kan aku kayak gimana ya, kayak gak mensetujui juga, tapi tuh kayak berpikir positif gitu loh tentang kenapa sih Mbak Inara kok nge-up. Aku tuh berpikir positif, mungkin ya karena dosa yang dibuat, bukan dosa apa ya, kelakuan suaminya ini adalah sebuah zina gitu. Dosa zina. Jadi ya mungkin dia pengen orang tuh belajar bahwa zina itu sebenarnya nggak jarang dilakukan. Bukan nggak jarang, maksudnya nggak patut untuk dilakukan, apalagi udah bersuami, apalagi udah beristri gitu loh. Oke. Aku kira tuh kayak gitu. Berarti cara pandangmu itu awal cara pandangmu adalah Mbak Inara ini itu tuh supaya orang-orang tuh ngerti bahwa dosa perzinahan itu adalah sesuatu yang menjijikkan dan harus dihindari. Artinya kan niatnya itu
supaya orang-orang tuh mengambil pelajaran dari itu sehingga dia nge-up. Walaupun kan sebenarnya ketika dia nge-up itu nggak mungkin dong, dia tuh nggak punya pikiran ini supaya netizen itu nggak tahu, nggak menghujat, mereka intinya mengambil pelajaran. Ya kan, walaupun memang netizen budiman yang ada di sosial media itu apa ya istilahnya, yes, apapun yang menjadi hal sedang pikiran kan susah gitu untuk menahan lidahnya itu. Iya, Artinya apalagi ketika orang banyak, kan banyak kepala juga, pasti berbeda-beda juga apa yang mereka pikirkan kan gitu. makanya ini kok Toto yang aku bilang kalau misalnya Inara tuh viral lagi karena dia tuh bilang jangan apa namanya, Hujat jangan hujat suaminya ya, yes, perempuan itu ya, info Nggak FVP. usah nyalain. Enggak usah. Info FVP Islami malam ini berarti perempuan itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan dalam Al-Qur'an terus dari tulang rusuk yang bengkok. Ya masalahku, aku bukan cuma menuju kepada Mbak Inar atau istriku gitu, tapi maksudnya opini perempuan tuh kadang-kadang A, kemudian B, kemudian C. Nah itu kan berubah karena melihat fakta selanjutnya yang terjadi. makanya sama seperti apa yang dialami Mbak Inar tadi, awalnya dia berprinsip bahwa hal ini harus diviralkan supaya orang banyak belajar. Setelah bermunculan banyak komentar-komentar yang barangkali juga kurang mendidik dari netizen dan juga mereka ikut kesal dengan kejadian itu, akhirnya ritme waktu yang berjalan setelah itu membuat Mbak Inara kembali berpikir, oh ternyata ini salah ya. Tapi kan mesti kita kan nggak tahu persis apa tujuannya dia nge-up itu kan. Oke. Gitu, jadi ini cuma opini kita Iya, aja. opini. Mungkin dia pengen waktu itu orang-orang itu dapat mengambil pelajaran kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ya kita sebagai utamanya laki-laki ya, dan perempuan-perempuan yang lainnya juga ya, sebenarnya kita perlu memperempuankan Mbak Inara yang memang perempuan ini juga. Misalnya dia tidak lepas dari 1001 keunikan perempuan itu sendiri gitu. Karena kalau kita mau samaratakan perempuan harus berpikir dengan cara laki-laki berpikir, itu juga nggak bisa. Jadi kembali lagi, Mbak Inara ini adalah fitrah. Kok fitrah sih buatnya apa ya? Alamiah dasarnya sebagai seorang perempuan juga pada umumnya. Mungkin setelah beberapa hari viral kemana-mana segala macam, akhirnya dia berpikir, suamiku juga selama ini dia udah nafkahin aku, selama ini tuh dia udah membuat aku tuh bahagia, berusaha bikin aku bahagia dan lain sebagainya. Jadi yes, aku sejak awal pada Firdaun itu bukan karena aku bela dengan dosa apa yang telah dia perbuat, cuman ya pelajaran yang bisa kita ambil saudara sejak awal tuh ya, ada masalah yuk diselesaikan bareng-bareng sama keluarga sendiri aja, jangan sampai muncul kemana-mana. Nanti kalau udah kayak gini kan menyesal, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih gini loh, aku sebenarnya kesel sih awal-awal tuh aku bilang kayak gitu, aku sebenarnya meledak juga. Habis ngeritikin bocahnya, kayak mau suaminya sendiri habis dijelek-jelekin di sosial media. Sekarang netizen pada hujat, malah dia bilang jangan hujat suami, itu kesalahan. Ya nggak menyalahkan juga sih, ya intinya itulah. Tapi kita ini bicara soal lainnya. Tapi menurutku selingkuh itu penyakit loh. Penyakit, dia itu kayak gimana ya? Oke, mungkin awal-awal si suaminya ini kan udah bikin surat perjanjian nih, dah hitam di atas putih kan gitu, tapi dia ngelakuin lagi gitu loh. Dia nggak inget dia pernah bikin itu adalah penyakit gitu loh. Itu nggak bisa kayak kamu bikin perjanjian terus tiba-tiba kamu mau berubah gitu aja, nggak bisa. Itu harus dari dalam hati benar-benar dari diri ya. sendiri. Terus kalau menurut kamu selingkuh itu? Ya menurut aku gila ya, namanya perselingkuhan kan, kalau dulu tuh kamu pernah nge-share juga kan di reels Instagram itu loh, memberikan perhatian lebih kepada wanita, selingkuh, pokoknya macam-macam lah. Jadi yes, yang namanya laki-laki itu kita punya daya akal 9, nafsu 1, tapi kita tuh dikalahkan oleh nafsu kita yang cuma 1 sebagai laki-laki. Sebaliknya perempuan itu memiliki nafsu 9 dan akal 1, tapi perempuan sering sekali dikalahkan oleh akalnya. Artinya sehingga yang ingin melakukan sesuatu itu dia tuh yang ini sifatnya yang seks ya, dia mikir panjang lah gitu. Nah maka dari itu yes, para ulama pun pernah mengatakan bahwa iman itu, yang takwa iman itu hilang di antara 2 selangkangan perempuan. Bagi laki-laki loh ya, hilang. Perempuan itu juga seperti itu. Mangsamu misalnya gini, namun aku bukan menyalahkan
bagaimana cara mereka berbusana, enggak. Ya kan sekarang juga banyak perempuan-perempuan yang diberi panjang-panjang kayak yang ngaji betina, jatuh cinta, akhirnya berzina. Itu banyak loh. Maksudnya ya ini adalah merupakan satu fenomena yang terjadi saat ini. Jadi ya antipati lah, kita antisipasi diri kita tuh untuk akhirnya di rumah tangga kita tuh nggak terjadi hal demikian. Indikasinya apa? Indikasinya ya bukan cuma dari seorang laki-laki doang yang berusaha, tapi seorang istri pun juga harus berusaha untuk membuat suaminya akhirnya merasa benar-benar dicintai oleh si istri gitu loh. Ya berarti kan harus ada kerjasama ya Iya, antara harus ada dua kerjasama pihak lah. kan. Jadi Ya, kalau misalnya laki-laki aku berjuang ya kamu juga berjuang gitu loh. Kalau misalnya aku menurunkan egoku, ya ada kalanya kamu juga harus menurunkan egomu. kok sama ego? Iyalah. Kalau aku sendiri ya alhamdulillah ya sejauh ini memang merasakan keadaan kamu sih ya. Nggak usah toh, Dia ngapain maksudnya ya, aku sendiri merasa ya jangankan untuk ngelakuin perselingkuhan lah, kepikiran aja udah susah gitu karena aku melihat bagaimana effort kamu itu ngelain aku sebagai suami gitu. Walaupun marahnya lebih sering, maksudnya ya pokoknya kamu tuh tetap bisa ngelain aku sebaik mungkin gitu. Cukup sekian dulu guys. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Kita bakal lanjutin episode selanjutnya dengan sesuatu yang viral selanjutnya. Sesuai Berusaha untuk berpikir rasional, berpikir positif, bahwa semua orang itu nggak lepas dari kesalahan dan lupa. Jadi kalau pengen komentari seseorang dengan kesalahan yang dia punya itu, jangan seolah-olah kita manusia yang paling beriman, paling bertakwa, paling benar. paling benar ya, si paling benar, sehingga kita nggak bisa ngefilter ucapan-ucapan itu dan akhirnya menjadi sesuatu yang akan kembali kepada kita sendiri pada ujung-ujungnya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang menjelek-jelekkan, yang merendahkan orang lain karena dosa yang pernah orang lain itu buat, maka Allah tidak akan matikan kita sampai kita telah melaksanakan dosa yang sama seperti orang lain itu. Na'udzubillah min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next content. Let's go.